Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Di sore hari ini kita akan berbagi ilmu dan pengalaman bagaimana cara mengatasi daun kelapa sawit yang seperti ini. Nah, bisa kita lihat bersama di sini ada garis putih memanjang di sepanjang helaian daun sawit kita. Nah, kita lihat di pelepah yang atas yang masih muda itu nampak ada garis putih memanjang ya. Nah, kita kelilingi lagi ya. Ini hampir sekeliling tanaman ini terdapat ataupun terlihat garis memanjang ini. Nah, seperti ini ya. Nih, kita lihat lagi di sini yang lain. Nah, itu ya juga itu ya. Nah, ini sebetulnya bukanlah sebuah penyakit, melainkan di sini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara unsur hara nitrogen yang terdapat pada pupuk urea maupun unsur hara kalium yang terdapat pada pupuk KCl. Nah, seringkali para petani kelapa sawit, apalagi pada tanaman yang masih muda seperti ini ya, ketika mereka mulai menanam tanaman kelapa sawit, yang diberikan kepada tanaman itu hanya pupuk urea saja supaya daunnya hijau. Itu harapan mereka. Dan di sisi lain mereka tidak mengimbangi dengan pupuk KCl. Alasannya adalah menurut para petani kebanyakan karena KCl itu belum dibutuhkan pada usia muda seperti ini. Padahal ketika para petani kelapa sawit hanya memberikan pupuk urea saja tanpa diimbangi dengan pupuk KCl-nya, maka justru yang terjadi adalah seperti ini ya. Ada garis putih memanjang di sepanjang helaian daun sawit. Nah, kemudian ciri yang kedua yang bisa kita lihat di sini, ini terjadi juga gejala defisiensi unsur hara boron. Nah, ini ada di pucuk daun kelapa sawit ini membentuk mata pancing seperti ini ya. Nah, ini kan. Nah, kita lihat di jarak yang dekat. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bengkok-bengkok nih. Nah, biasanya ketika tanaman kelapa sawit kita itu terlihat ada gejala garis putih memanjang, ini biasanya juga terlihat daun-daun kelapa sawit kita itu keriting, kemudian daunnya ini yang pucuknya itu dia bengkok-bengkok seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita berikan pupuk KCl dengan dosis yang cukup ya. Jadi setelah kita memupuk pupuk urea, nah ketika kita mengharapkan jangan sampai daun kelapa sawit kita seperti ini, maka sesegera mungkin kita berikan pupuk KCl ya. Jadi jedanya jangan terlalu lama, apalagi kalau kita sama sekali tidak memberikan pupuk KCl, maka yang terjadi akan seperti ini. Nah, kemudian cara yang kedua ini adalah bisa kita berikan pupuk borak ataupun boron ya. Nah, ini kita berikan kalau tanamannya itu masih kecil seperti ini, karena pupuk borak itu dia bentuknya seperti gula pasir yang halus, maka kita bisa berikan ataupun kita letakkan di sela-sela ataupun di ketiak pelepah seperti ini ya. Nah, tuh kalau sudah parah maka dosisnya ya bisa 80 gram per pokok ataupun per tanamannya ya. Nah, itu cara yang kedua. Karena kalau yang sudah seperti ini ya udah nggak bisa pulih lagi. Yang kita harapkan adalah nanti daun-daun yang muda yang di atas sana itu yang akan kembali pulih menjadi hijau tanpa terlihat ada daun-daun yang bengkok ataupun garis putih memanjang di sepanjang helaian daun sawit. Jadi pada intinya ketika kita mendapati daun kelapa sawit kita itu terlihat ada garis putih memanjang seperti ini, maka bisa dipastikan
tanaman kelapa sawit kita ini terlalu kebanyakan unsur nitrogen pada pupuk urea, sementara di sisi lain unsur kaliumnya kurang ataupun tidak seimbang. Dan cara kita mengatasinya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bisa kita berikan pupuk KCL untuk menyeimbangkan itu, ataupun pupuk borak ya, karena salah satu fungsi pupuk borak itu adalah untuk menyeimbangkan unsur hara nitrogen dan kalium pada tanaman kelapa sawit kita. Barangkali itu saja pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan bagi yang barangkali belum paham boleh kita tuliskan pertanyaan dalam kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sebisanya mungkin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam petani kelapa sawit Indonesia.